Rupanya dirinya ini adalah rahasia Tuhan. Kalaulah diri ini rahasia Tuhan, maka dirinya inilah sebenar-benarnya Tuhan itu sendiri. Ketika Bapak Ibu udah kenal diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya Rob, yang sebenarnya Tuhan, man arafa rabbahu. Siapa sudah mengenal Tuhan, Tuhan itu yang dirinya, fasadal jasad. Maka hancurlah jasadnya itu. Hancur dirinya itu. Kalau sudah hancur dirinya, maka diri siapa yang wujud tuh? Diri Allah lah yang wujud. Apa kata Allah? Ini kata Allah lagi. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Sesungguhnya hambaku, ya, apabila dia telah aku cintai, maka aku bunuh dirinya. Kalau dia aku bunuh dirinya, wa ana dia tahu, pengganti dirinya itu aku. Kalaulah pengganti dirinya itu akulah sebenar-benarnya yang wujud tuh. Akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang berkuasa, aku yang berkehendak. Aku yang berdiri, aku yang ruku, aku yang berjalan. Inilah nyatanya aku tuh. Ketika itu, kala lisanahu. Itu kesimpulan kaji itu. Ya, itu kesimpulan kaji kala lisanahu itu. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu itu. Jadi diri Bapak Ibu tidak lagi berzohir dan tidak lagi berbatin. Diri Bapak Ibu itu memang tidak pernah ada selama-lamanya. Memang sejak mula ada nggak pernah ada. Selama ini ngaku-ngaku ada aja. Tapi setelah tahu dirinya tidak ada, barulah malu sendiri. Ketika malu sendiri, yang malu itu yang mana? Yang ekor, yang malu itu yang wajah. Wajah. Makanya ketika sholat istighfar, astagfirullahaladzim. Malu itu tutup di wajah, astagfirullahaladzim. Itulah tuh yang rahasianya. Sama orang kentut. Kenapa orang kentut pusak atau durot? Tahu beda pusak dengan durot? Kalau pusak itu dia melasui bunyinya. Melasui itu apa itu? Enggak berbunyi dia, tapi bau demak luar biasa. Itu pusak namanya itu. Tapi kalau durot, dia besar bunyi tapi tak bau dia. Ketika ini keluar durot kentut dia, kenapa yang dibasuh itu tidak wajah, tidak ekor? Kenapa dibasuh wajah? Karena yang malu itu yang merasa berdosa itu yang mana? Yang ekor merasa berdosa itu yang wajah nih. Wajah dia merasa berdosa, makanya dibasuh wajahnya. Saya habis sholat, astagfirullahaladzim. Memang ada kita yang sholat, tidak ada yang kita yang punya diri. Sebab siapa yang mengatakan diri? Wujuduka hijabun. Wujuduka hijab. Hijabun. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu itu adalah hijab. Adanya wujud dirimu itu yang dosa tuh. Jadi jangan kita terhijab dengan diri sendiri. Supaya kita tidak terhijab dengan diri sendiri, keluar kita dari sendiri. Bahasa ustadznya, berhentilah jadi orang. Berhenti jadi orang tuh, ngerti bisa itu, Bu? Jangan ngaku-ngaku orang juga lagi. Berhentilah jadi manusia, Walaupun kita dikatakan manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan kita. Walaupun kita disebut orang, bahwa kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita punya diri, tapi diri kita itu bukanlah kenyataan diri kita. Lalu siapa diri kita? Siapa orang? Siapa manusia? Itu yang Allah tuh. Allah tuh yang sebenar diri, Allah tuh yang sebenar orang, Allah itu yang sebenarnya insan dan manusia itu. Dah habis kaji ini Bapak Ibu. Dah perlu ngaji-ngaji lagi. Dah habis kaji. Karena dari mana kita mau ngambilnya? Mau dari atas, mau dari bawah, dari kanan, kiri, sampai. Itu juga dia.
Apa maksudnya diambil dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, dari dalam, itu juga dia. Contoh. Ini contoh biar banyak. Ini kita buat ini apa Bapak Ibu ya. Apalah namanya? Apa namanya ini Bapak Ibu? Bukan betul, buah. Ada buah kayak gitu? Ya, menurut Ibu mungkin buah apa namanya itu? Makanya sesuai dengan selera masing-masing. Apakah kates kan namanya, batik kan namanya, ketelo kan namanya, pepaya kan namanya, gandul kan namanya, keliki kan namanya, ya, atau yang lain namanya, mau apel, ada apel kayak ini? Ada apel milenial nih, ya, apakah namanya itu? Mangga, terserah lah. Jadi jangan tertipu dengan bahasa Ustadz. Kita ambil contoh yang sebenarnya. Kita sepakat aja lah, apa namanya ini? Apa namanya? Ustadz apa ngerti buat ya? Kita anggap pepaya aja lah, pepaya. Pepaya tahu? Ada yang tak tahu pepaya? Kalau enggak ada yang tahu pepaya, jangan menjadi orang Indonesia lagi. Anggap pepaya. Lalu pepaya ini Bapak Ibu, lihat pepaya ini kita potong-potong. Kita potong-potong, dicincang-cincang. Potongan pepaya tuh sampai 500 potong. Kalau kecil besarnya mungkin 300 potong. Ya, supaya fokus Bapak Ibu yang dipotong itu adalah pepaya. Dibuat pepaya sini. Pepaya dipotong 200 potong, 300 potong. Pertanyaan Ustadz, adakah ya Bapak Ibu jumpai di dalam 300 potong pepaya itu mangga? Adakah di situ namanya mentimun? Ya, adakah di situ namanya semangka? Kenapa di dalam 500 potong pepaya itu tak dijumpai di situ namanya mangga, tak dijumpai namanya mentimun, tak dijumpai namanya semangka? Karena yang dipotong pepaya karena dia satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya yang wujud, ini yang sebenarnya nih Kalau tadi ini contoh aja. Ya, kita antarkan kepada yang sebenarnya. Kalau Allah itu yang wujud, dia satu-satunya, hanya Allah, bukan pepaya ya. Allah satu-satunya. Maka apa yang ada di alam yang Bapak Ibu lihat ini, apakah wujudnya manusia, apakah wujudnya hewan, apakah wujudnya tumbuh-tumbuhan, apakah wujudnya planet-planet, maka yang terpandang pada hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan planet itu yang terpandang apa? Terpandang Allahnya. Itulah yang disebut seluruh yang bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu disebut namanya kenyataan untuk memandang dirinya. Apa bedanya dengan ini? Mau dipotong besar, mau potong kecil, mau runcing bentuknya, mau opal bentuknya, dia juga pepaya namanya tuh. Inilah dikiaskan dalam air laut tadi itu. Kita ini hanyalah setetes saja dari sebuah lautan. Kita ini satu tetes, satu titik dari nyatanya di Allah tuh. Takut kita menyebutnya itu, kita bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Atau bahasanya tuh, kita bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Baru dipatrikan ke dalam. Kalau bukan kita ini Allah dan tiada lain dahlah Allah itu sendiri, itu maknanya ya Allah lah tuh dah. Memangnya ada yang lain selain dirinya? Nggak ada tuh. Itu maksudnya, jaga kalam nih, asin kalam nih. Kalau dalam ilmu silat nih, jadi ya tuh. Makanya kalam ini, kalam Tuhan, kalam Tuhan tuh kun, kalam kun tuh jadi. Itu ilmunya tuh. Ini dah memahaminya. Jadi tak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Makanya jangan ngaku. Ya, jangan disebut dia yang pahamnya aja lah, itulah maksudnya. Jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin Bapak Ibu. Kalau enggak ada di Bapak Ibu lagi di sana, zahir dan batin, ini udah di ujung kaji sedikit nih. Kalau tak ada di Bapak Ibu lagi di sana, zahir dan batin, siapa sebenarnya yang wujud zahir dan batin?
Siapa? Lihat Allah. Kalau Allah diri yang zahir dan batin, pertanyaannya Bapak Ibu jawab. Siapa yang bermakrifat tuh? Siapa yang berhakikat? Siapa yang bertorikat? Siapa yang bersyariat? Itu dia. Inilah maksudnya kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat. Akulah Rabbmu yang sholat tuh. Aku yang bersyariat, aku yang bertorikat, aku yang berhakikat, dan aku yang bermakrifat. Jadi bukan kita tidak sholat. Ini turun lagi bahasa ke bawahnya. Bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak beribadah. Tetap beribadah, tetap sholat. Namun jangan kita mengaku diri kita itu yang sholat dan beribadah. Akan tetapi yang sholat dan beribadah itu siapa? Tuh dia tuh. Itu maksudnya. Ya. Kalau tidak sampai kita ke sana, maka terjebaklah kita dengan ayat fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya bagi orang yang sholat itu yang merasa dirinya lah yang sholat tuh. Tapi kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang sholat, tidak kena ayat itu dia. Karena Allah lah yang sholat tuh. Dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu dia. Jadi jangan dibayang-bayangkan juga Allah lagi. Kalau dibayangkan Allah itu bukan aku. Sebab ada dua wujud nanti itu. Ada yang membayangkan, ada yang dibayangkan. Jangan diimajinasikan Allah. Kalau diimajinasikan Allah itu, ada juga ada wujud tuh. Jadi gimana caranya sholat lagi Ustaz? Hanya nikmati aja lah tuh. Allahu Akbar. Kan itu tuh. Ini membaca surat. Ini mendengarkan bacaan surat. Ya, hati ya sudah menyaksikan akan diri sendiri. Dada menghadap ke kiblat tuh dada. Ya, akal fikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca, apa yang didengar mulai dari awal sampai pada salam. Sedangkan rasa menikmati diri sendiri, udahlah tuh. Siapa yang merasakan, siapa yang menikmati, siapa yang membaca, siapa yang ya aku, Allah. Itulah maknanya Allah yang menjalankan takdir diri sendiri. Cuma kata itu tak boleh disampaikan lagi. Sebab kalau disampaikan lagi muncul pertanyaannya, masa iya? Masa iya? Itu lagi munculnya tuh. Masa Tuhan menyembah dirinya sendiri? Ini pertanyaan itu. Makanya orang yang sudah paham, ya cukup diam. Tapi kenapa disampaikan? Ini untuk menghantarkan paham bagi orang yang hatinya pingin mengenal Tuhan itu yang sebenarnya. Kalau orang tak pingin mengenal Tuhan, tak pingin belajar ilmu ma'rifat, jangan disampaikan. Kalau disampaikan pun, apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbusah-busah pun mulut kita menyampaikan Allah itu yang hak itu kepada dirinya, maka dia mengatakan nehi. Aku tak percaya, kamu sesat nih, sesat. Jadi kalau dia sudah berpaham sesat tentang ilmu ma'rifat, untuk apa disampaikan juga? Untuk apa gunanya disampaikan? Emas dikasih, diserak-serakkan sama dia. Untuk apa gunanya? Itu maksudnya itu. Tapi kalau sudah ada keinginannya belajar, ingin mengenal Tuhan, sampaikan itu. Ya, yang penting bagi keluarga kita lebih dahulu. Ya, karena masuk surga itu tak enak sendirian, Bapak Ibu. Masuk surga itu sama-sama. Karena Allah yang bilang, walladzina amanu wattaba'aduhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, apabila ayah mau beriman, ibu mau beriman, suami istri beriman, anak cucu menantu beriman, cici-cicinya beriman, jamaahnya beriman, ustaznya beriman, tetap istiqomah sampai akhir hidupnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku yang mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya.
Ini baru bermain akal kita dalam menjelaskannya. Walaupun tak serumah kita nanti di surga dengan anak dan menantu kita, namun masih satu komplek perumahan surga. Beruntung juga kita tuh. Ya kita kalau udah punya menantu, walaupun tak serumah kita dengan menantu kita, tapi masih di Bandung nih juga, masih di Jawa Tengah nih juga, masih di Indonesia, aman juga kita tuh. Ini yang seatap tuh. Itu mesti dipahami. Yakin kita Bapak Ibu, ya. Apapun yang kita cari, ia tidak lain adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, sudah berjumpa Allah itu, jangan dicari-cari juga aku nih. Jangan dicari juga aku lagi, patuh aja lah lagi. Jalani aja lah hidupmu nih. Itulah namanya ridho kita menjalani apa yang menjadi ketetapan dan pilihan Allah itu. Ya, kan ridho Allah dicari itu. Kalau sudah ridho Allah dicari, ridho sajalah lagi terhadap apa yang menjadi ketetapan dan pilihan Allah. Jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan juga lagi. Kalau ingin ngatur Tuhan belum tahu dia dirinya sebenarnya. Ini berdagang dengan Allah, bernegosiasi dengan Allah, menggalas dengan Allah, tawar-menawar. Ya, belum ibadah itu dikerjakan, ya Allah kalau aku kerjakan ini, ya Allah apa pahalanya, ya Allah apa upahnya, kalau aku masuk surga nanti, ya Allah surga nama berapa, ya Allah kamu jangan jadi Tuhan lagi gitu. Jadi jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan Bapak Ibu. Ya, patuh aja lagi.